properti yang tersedia di sekolah Bapak Ibu, atau dengan kata lain karakteristik dan familiarnya guru yang bersangkutan bisa dimanfaatkan fasilitas ini. Jadi di saat ibu bapak guru membutuhkan informasi melalui Google Form, kemudian nanti akan disimpan, boleh di spreadsheet nantinya ini di hasil akhirnya. Nanti kan secara otomatis muncul tampilan-tampilan itu. Nah, selain menyimpan data pada spreadsheet, juga dapat diedit sebelum diolah lebih lanjut atau dikirimkan kepada penerima. Nah, Google Form itu bagaimana? Nah, dengan Google Form itu Bapak Ibu guru dapat membuat dan menganalisis hasil belajar yang efektif ya, hasil belajar yang efektif, sehingga mendapatkan hasil instan saat mereka masuk dan dapat meringkas hasil belajar sekilas dengan diagram atau melalui grafik. Cara membuat kuis atau konstruk soal di dalam Google Form dapat langsung mengisi di dalam formnya. Bisa juga soal itu diimpor dari Microsoft Word, bisa juga dari Microsoft PowerPoint, dan bisa juga melalui Microsoft Excel. Artinya kalau pengalaman Bapak Ibu, jika kita membuat soal di aplikasi Microsoft Office ini lebih leluasa karena banyak fitur-fitur yang dapat diberdayakan membantu merakit soal-soal tersebut. Nah, tampilan di Google Form ini, Bapak Ibu yang belum familiar, tidak apa-apa kita menengok kembali atau menengok lagi sebagai tampilan utama. Ini kotak dialognya di atas ini bisa mengganti backgroundnya atau ganti warna atau ganti huruf yang icon di atas ini. Kemudian judulnya, judul kuesionernya nantinya, lalu penjelasan singkat dengan judul ini, jenis pertanyaannya biasanya yang paling banyak digunakan di Google Form multiple choice atau pilihan ganda yang kata umumnya teman-teman di sekolah. Jadi ini contoh pertanyaan, apakah Anda ya dengan confidence ya pastilah ya, seperti presenter ini merasa ganteng gitu. Ini contoh pilihan ini sangat. Ini bisa menambah jawaban berikutnya. Dan di bawah ini eksekusi yang menandakan bahwa icon ini wajib dijawab. Jika tidak diklik ini menandakan bahwa pertanyaan nantinya akan berlalu tanpa ada peringatan-peringatan dari awal. Semua ini bantuan-bantuan di sampingnya, jenis-jenis pertanyaan atau tambah gambar atau tambah judul dan sebagainya. Setelah soal dirakit, dianggap sudah itu fix, sudah baik, dapat dikirimkan ke peserta didik melalui HTML ini. Ini contohnya jika telah diklik tanda kirim. Ini bisa jadi dikirim langsung kalau ada grup WA, pengalaman di sekolah, kalau ada grupnya itu langsung dikirimkan ini. Boleh juga nanti dibuat link tersendiri supaya tidak panjang kode-kodenya Bapak Ibu ya. Kalau ini diketik langsung kan biasanya salah. Lalu endingnya, jika selesai dijawab oleh peserta didik soal-soal yang telah disampaikan, dengan sendirinya melihat progres hasil
pekerjaan peserta didik bisa dilihat melalui responnya ini. Kalau angka 15 ini menandakan bahwa ada 5 peserta didik yang memberikan jawaban. Tuh. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperagakan bagaimana membuat soal Google Form yang dari Microsoft tadi ya, karena saya pikir Bapak Ibu kalau menuliskannya langsung di formnya itu umumnya Bapak Ibu guru telah mengetahuinya. Jadi saya langsung saja diambil soal dari Microsoft Word-nya. Jadi kalau begitu saya keluar dulu ini dari PowerPoint. Jadi soal itu Bapak Ibu ada di laptop saya. Pak intip dulu. Bapak Ibu, di folder ini saya sudah siapkan soal dari, saya buka dulu. Ya, kelihatan ya. Di dalam soal ini telah disiapkan di file Word dan PowerPoint dan Excel. Dari soal ini dimungkinkan diimpor ke Google Form. Jadi saya close dulu. Iya. Lihat dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk di Drive Bapak Ibu. Ini Drive saya. Untuk masuk di Drive ini, Bapak Ibu pasti sudah memiliki akun Gmail. Gmail itu otomatis ada Google Drive-nya. Fasilitas ini di bawaan dari Gmail. Jadi saya masuk di akun saya, kemudian oh ya ini sudah terbuka ya, sudah terbuka. Jadi untuk memulainya, Bapak Ibu silakan buka Google Form-nya. Oh ya maaf, soal yang disiapkan tadi di dalam laptop atau di Drive, kita upload dulu ke Drive ya, di Drive Bapak Ibu semua. Jadi saya ambil karena tadi saya simpan di folder, jadi saya ambilnya di folder. Ada di Drive E. Ya ini soalnya tadi ya. Ini coba soal saya upload. Kita cari foldernya. Dan biasanya ada di bawah. Tadi coba saya refresh dulu. Masih loading. Ya, masih loading. Tunggu proses katanya ya. Cari lagi di bawah. Not 100. Oh, gimana kau? Paling di bawah ya. Biasanya kan folder di atas.
Saya coba ulang lagi Bapak Ibu ya. Saya upload ulang filenya, saya upload folder dari oke. Ya. Oke. Coba lagi. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Foldernya. Nah, di Bapak Ibu, karena soalnya ini kan masih dalam format Word. Jadi Bapak Ibu, kita harus buka dulu di bawaan Google Doc. Kita coba yang Word-nya ini. Nah, ini soal aslinya dari Microsoft Word ya. Jadi Bapak Ibu, kita buka melalui Google Doc dulu. Ya. Kita tunggu prosesnya. Kemudian ini sudah, file ini sudah terbaca di Google Doc-nya. Kemudian kita simpan di dokumen sebagai dokumen. Supaya kelihatan ada perbedaan dari Google Word ke Google Doc, kita kasih kode di belakang. Ini soal coba 1. Iya. Soal coba 1. Ini sudah terbaca soalnya. Ini sebagai Google Doc-nya. Bapak Ibu, kita hapus ini ya kopnya, supaya tidak mengganggu nanti di dalam jika mulai impor ke Google. Kemudian juga ini nomornya dihapus. Kita hapus satu-satu. Ya, saya coba gunakan 5 soal saja ya. 5 soal. Nah, setelah soal dari Microsoft Word ke Google Form sudah dianggap selesai, Bapak Ibu boleh keluar dari soal ini, kembali ke Google Drive-nya untuk ini soalnya tadi bentuk Google Doc. Nah, sekarang kita buka Google Form-nya. Google Form-nya ini boleh bentuk kosong, kita anggap sebagai kosong saja. Nah, formulirnya sudah terbuka. Judul ini kita kasih nama soal dari Word ya, dari Word. Nah, ini hanya coba, boleh hanya coba. Iya, ini boleh diklik saja kalau mau menyamakan judul form dengan judul filenya, boleh sama. Kemudian karena ini soalnya kita akan setting sebagai soal pilihan ganda, jadi kita set sebagai quiz ya. Ya, ini umumnya boleh diaktifkan ini segera setelah siap pengiriman. Ini boleh diaktifkan, boleh tidak. Sebenarnya Bapak Ibu kelebihannya pengalaman di sekolah ya. Kalau diaktifkan pertanyaan tidak terjawab, jawabannya benar, ini peluang jawaban itu di capture lalu disebarkan kepada kawan-kawannya. Ini salah satu kelemahannya. Tapi kelebihannya secara emosional peserta didik
bisa mengukur dirinya sendiri bahwa inilah hasil pekerjaan saya ya, progres pekerjaan pribadinya dapat dipantau, kemudian bisa disimpan. Selain juga tadi ada pengaturan yang belum, ya. Kalau ini boleh dibatasi setiap jawaban setiap satu device, satu alat komunikasi yang bisa memberikan tanggapan bisa dibatasi hanya satu kali misalnya. Kemudian tampilannya, ini kondisi pertanyaannya, kalau mau diacak boleh ya, diacak boleh. Ya. Setelah selesai formulirnya ini Bapak Ibu, bagaimana memanggil atau menjembatani soal dari form tadi, dari Google Doc ke dalam formulir, di dalam formulir ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ikon pengaya. Ikon pengaya ini menandakan bahwa saya telah menginstall satu aplikasi yang dapat membantu mengimpor itu, namanya ini ya, Form Builder. Tetapi jika belum, Bapak Ibu bisa mengambil dari fasilitas ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian pilih add-on. Add-on, kita tunggu. Cari di bawah dari sekian tawaran-tawaran ini, cari yang namanya Form Builder. Ya, ini Bapak Ibu ya. Silakan diklik, di-install. Nah, ini sudah uninstall Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang setelah menginstalnya otomatis ada kata uninstall. Jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi ya. Setelah terinstall Bapak Ibu, aktifkan kembali form buildernya. Form buildernya saya aktifkan. Kalau tidak muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan close dulu, refresh, karena biasanya kalau sudah diinstal, setiap add install ini ada perubahan-perubahan, biasanya ada pergantian. Saya aktifkan kembali form builder. Ya, ini sudah ada. Kalau sudah muncul seperti ini, ambil start. Proses startnya. Kotak dialog form builder ini telah muncul karena Bapak Ibu tadi telah dipastikan bahwa file ada di Google. Jadi pilih yang ini. Ya, ini tawarannya soal yang telah import dari web ke Google Doc tadi. Ini tadi soalnya ya. Kita klik saja, lalu select. Ya, berproses. Kita lihat di bawah Bapak Ibu ada informasi sukses. Ya, ini Bapak Ibu, ada 5 soal sudah masuk di kotak form builder ini. Semuanya berbentuk multiple choice ini. Jika ada soal di antara sekian pilihan ini, Bapak tidak mau ikutkan, boleh tidak aktifkan. Misalnya ini nomor 1 tidak mau dipakai. Anggaplah hari ini kita mau coba semua, jadi kita pakai semua 5 soal. Jadi klik import, select. View code exit. Ya, kita pilih upgrade saja. Close saja Bapak Ibu. Sudah, kita ulang ya. Form builder, start.
kita ulangi Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di eksekusi tadi langsung muncul. Ya, ulangi, select lagi. Ya, kita import select. Oh, ini kita cancel saja. Ini apa permintaannya ini? Kemarin diuji coba bagus ya. Setelah ini. Coba lagi. Oh, ada apa gerangan ya? Kenapa tidak ini? Tadi sudah di-upgrade juga, tidak mau. Oke. Multiple choice sudah. Oh, owner right from control. Coba kita aktifkan ini. Iya. Oh, masih tidak mau juga. Kemarin dicoba lancar Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum aktif tadi. Bapak Ibu, saya coba close dulu. Terus saya coba ambil soal yang lain coba ya. Saya coba cari soal yang lain ya. Adakah soal yang lain? Saya coba ini soal to do form ya. Pak. Ya, successful. Ya, import. Oh, sama. Jadi upgrade. Padahal Google Doc Bapak Ibu ya sudah aktif. Soal to form ini sudah betul. Sudah betul Bapak Ibu. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau sudah aktif seperti ini, ya, semuanya saya ambil. Kalau di import select, biasanya otomatis muncul semua di sini ya. Mungkin ada icon yang belum saya aktifkan ya. Coba saya upgrade. Condition just right now. Mohon izin Pak Taha. Ya, coba silakan. Batasan gratisnya sudah memenuhi jumlah soal yang Bapak upload di form buildernya. Jadi mungkin sudah tidak bisa lagi upload karena udah. Oh iya. Lagi, harus bayar $9 per bulan. yang pria ya. Hasilnya saja Pak Taha. Hasilnya saja yang diperlihatkan. Baik, saya cari hasilnya, mudah-mudahan ada ya. Drive. Baik. Yeah, emangnya is not free. Hasil, mudah-mudahan ada form. Ya, ini contoh misalnya, saya coba bukan. Ya, tadinya tadi malam kalau saya coba dari PPT seperti ini Bapak Ibu. Tetapi cara proses mengimport soal dari
ketiga file tersebut seperti itu caranya. Tetapi karena informasi dari kawan kami sudah mencukupi kuota yang free, sehingga mereka diminta untuk mengupgrade ya Pak Imran. Harus benar ya. Jadi soalnya. Nah, Bapak Ibu, setelah muncul soal seperti ini, silakan diedit ya, diedit apakah mau diberikan kunci jawaban seperti ini kunci jawabannya, lalu poin. Nah, harapannya setiap poin ini dapat terakumulasi sebanyak 100 poin ya, 100 poin. Dan di sini ada pilihannya. Ini optionnya boleh diacak dengan mengaktifkan pilihan ini. Silakan Bapak Ibu mengaktifkannya sesuai selera soal masing-masing nanti. Demikian Bapak Ibu, ya maaf karena tadi saya tidak antisipasi yang free dan gratisnya. Ya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak Taha, terima kasih atas paparan materinya. Saat ini kita akan masuk pada sesi yang kedua dengan pemateri, yaitu Bapak Dr. Arifuddin SPD MSI. Kepada Bapak Arifuddin, saya persilakan. CP pada poster wajib merekapitulasi konfirmasi donasi yang diterima. Harus masih bingung, Mbak. Halo. Ya. Tes. Sudah Pak. masuk suaranya? Sudah, Ya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada pimpinan LP3TK, KPTK yang memberikan fasilitas kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa melakukan prosesi kegiatan daring yang berkaitan dengan kegiatan latihan kita untuk sesi. Ya, kemudian terima kasih banyak untuk teman-teman panelis. Demikian juga untuk Bapak Ibu panitia, teman-teman panitia dari LP3TK, dan terkhusus pula untuk Bapak Ibu peserta yang nampaknya dari daftar hadir yang ada, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, ada sekitar 500-an sudah online saat ini Bapak Ibu guru, terbagi kepada beberapa kelas. Ya. Jadi pada sesi kedua ini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk sedikit berdiskusi bagaimana kita mempergunakan sistem daring ini, ya,
untuk melakukan prosesi kita menyusun soal yang memenuhi syarat dalam pengertian kita paham tentang kita mendapatkan data tentang butir-butirnya, kualitas butirnya dari sisi kualitas maupun dari sisi pembahasan yang bersifat kuantitatif ya. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya diklat ini sesungguhnya adalah untuk memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi bagaimana kita menggunakan sistem jaringan ini untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sampai dengan kegiatan untuk mengevaluasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya dari presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Toha tadi, ada hal yang bisa di-stressing bahwa nampaknya langkah-langkah untuk uji coba soal itu, yang pertama kita akan berangkat dari penyusunan soal. Dalam hal ini guru atau kita sebagai pengajar bisa berangkat dari Microsoft Office yang paling mendasar, yakni Word, Excel maupun PowerPoint. Ya. Dari sana kita akan melakukan upload ke dalam jaringan. Dalam hal ini, kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan sedikit berdiskusi tentang upload jaringan ke Google Form, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak tadi. Ya. Nah, di dalam jaringan ini, di dalam Google Form, soal itu sudah bisa kita kirim, ya. Kita sudah bisa kirim ke peserta didik kita. Ya. Nanti mereka akan mendapatkan soal yang kita kirim itu dalam bisa menggunakan HP-nya ataupun komputer, ya, ataupun laptop yang ada di sekolahnya jika disediakan oleh sekolah, atau untuk masa-masa seperti masa COVID-19 ini kita berharap mereka mempergunakan laptop mereka masing-masing di rumah. Nah, setelah mereka mendapatkan kode kelas untuk mengakses daripada soal-soal yang kita kirim itu, ya, kita minta mereka untuk memberikan respon. Ya. Nah, dari respon inilah Bapak Ibu, awal mulanya kita akan dapat melihat kembali, ya, bagaimana kondisi atau kualitas soal yang telah kita susun. Ya. Jadi guru akan mendownload hasil respon peserta didik. Ya. Setelah setelah di-download, maka guru bisa melakukan proses analisis daripada soal-soal yang telah digunakan. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu peserta, analisis butir daripada soal itu, ya, minimal ada 3 persoalan yang bisa kita lakukan, yakni dari tingkat kesukaran butir, kemudian dari sisi daya pembeda butir, ya, kemudian bagaimana penyebaran pilihan jawabannya. Ya. Untuk tingkat kesukaran butir, ya, ini didefinisikan sebagai proporsi jumlah peserta tes yang menjawab benar. Ya. Kalau di formulanya, ya, seperti misalnya P sama dengan B dibagi T, maka P sama dengan tingkat kesukaran item soalnya, sedangkan B jumlah peserta tes yang menjawab benar. Sedangkan T adalah jumlah seluruh peserta yang ikut tes. Nah, ini adalah formula. Ya. Nah, bagaimana kriteria setelah kita mempergunakan formula ini? Ya? Nampaknya Bapak Ibu, ya, jika kita memperoleh hasil antara 0 sampai dengan 0,30, maka soal itu kita katakan sukar. Sedangkan kalau kita mendapatkan nilai tingkat kesukaran item 0,31 sampai dengan 0,70, maka kategorinya sedang. Di lain sisi, untuk yang 0,71 sampai dengan 1,0, untuk tingkat kesukaran item soalnya,
maka itu dikatakan mudah. Nah, kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu bahwa untuk distribusi ketiga jenis tingkat kesukaran ini, tentu harapan kita itu membentuk grafik ataupun memiliki distribusi yang normal. Ya. Distribusi yang normal. Beberapa buku mengatakan ada ya bahwa untuk yang tingkat sukar maupun mudah itu ada sekitar 20-30%. Ya, sedangkan sisanya pada kategori sedang. Ya. Daya pembeda butir adalah kemampuan suatu item soal untuk membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum menguasai materi. Jadi dalam hal ini, kegunaan daripada pembeda butir ini adalah untuk membedakan antara peserta didik yang memiliki level pemahaman yang tinggi dengan peserta didik yang memiliki level pemahaman dari materi yang rendah. Formulanya adalah D sama dengan PA kurang PB. Di mana D sama dengan daya pembeda soal, PA adalah tingkat kesukaran item soal kelompok atas, dan PB adalah tingkat kesukaran item soal kelompok bawah. Dengan kriteria, jika nilai D bernilai antara 0 sampai dengan 0,2, maka kategori soalnya adalah jelek. Kalau nilai D 0,21 sampai dengan 0,40, kategorinya cukup. 0,41 sampai dengan 0,70 baik, 0,71 sampai dengan 1,00 baik sekali. Nah, untuk yang ketiga penyebaran pilihan jawaban. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyebaran jawabannya ini? Choice ataupun sebaran daripada choice-nya adalah suatu pola yang menggambarkan peserta tes menentukan pilihan jawaban terhadap kemungkinan jawaban. Nah, pilihan jawaban ini dikatakan berfungsi Bapak Ibu jika dipilih oleh sekitar 2,5% dari peserta tes yang mengikuti tes itu. Di lain sisi, harapannya adalah lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Nah, kita akan mulai sedikit berlatih tentang bagaimana kita akan mulai menganalisis soal yang berbasis daring. Kita keluar dulu ya Bapak Ibu dari presentasi ini untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengupload soal ke dalam jaringan, dalam hal ini kita ambil contoh Google Form, ya. Tentu nanti kita akan berharap siswa kita mengisi soal-soal itu, memberikan jawaban, dan kita sebagai guru harapannya mendapatkan respon balik. Nah, dari respon balik yang diberikan oleh peserta didik inilah yang akan kita gunakan untuk sebagai dasar untuk melakukan analisis soalnya. Ya. Salah satu contoh Bapak Ibu ya, ini ada macam soal dari mata pelajaran kimia, ya, ini mengenai hidrolisis garam. Ya. Ada beberapa soal di sini dan soal ini telah direspon oleh sekitar 153 peserta, maksudnya peserta didik atau siswa. Ini dalam prosesi kegiatan ujian yang pernah dilakukan oleh seorang guru, dan nampaknya peserta didik yang terlibat dalam ujian itu ada sekitar 153 orang. Inilah yang kita harapkan yang terjadi setelah soalnya direspon oleh siswa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana kita mempergunakan respon balik dari siswa ini untuk bisa kita menelaah bagaimana kualitas daripada soal yang telah kita gunakan, dalam pengertian
kita akan berharap masuk sampai menganalisis tingkat kesukarannya, daya bedanya, sampai dengan kita melihat efektivitas daripada pengecohnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sesungguhnya harapannya guru akan merubah daripada tampilan ini menjadi semacam bentuk file dalam bentuk Excel, ya. Jadi untuk di online seperti ini belum terlalu banyak yang bisa kita lakukan, ya, untuk mendapatkan ini harus kita membawa hasil respon siswa ini ke dalam bentuk Excel, ya. Pertama kita akan membawa hasil respon ini ke dalam spreadsheet, ya. Nah, inilah hasil respon daripada siswa terhadap ujian yang telah kita upload di dalam jaringan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Toha. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya, untuk lebih mempermudahkan kita menganalisis daripada hasil ini, maka kita perlu mendownloadnya dalam bentuk, salah satunya dalam hal ini adalah Microsoft Excel. Ya. Oke. Setelah diklik di dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, ya, kita mendapatkan semacam file dari proses ujian tadi yang telah kita lakukan, yang telah direspon oleh peserta didik. Nah, kita mendapatkan file seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah tampilan daripada respon siswa yang ada di awan tadi, di cloud, khususnya di dalam Google Form yang telah kita masukkan atau kita bawa ke spreadsheet, kemudian kita bawa ke Excel. Ini yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan untuk menganalisis soalnya. Dalam pengertian kita akan mencari tingkat kesukaran, daya beda, maupun bagaimana sebaran daripada pilihan jawabannya. Jadi dalam hal ini, dalam file ini nampak ada waktu siswa memberikan tanggapan, kemudian ada skor, kemudian ada nama siswa, ya. Ini soal ada untuk beberapa kelas, ya. Sebenarnya ada kelas 11 MIPA 5 ini dari sebuah sekolah yang ada di Makassar yang pernah dicobakan. Kemudian makin ke kanan di dalam kolom ini nampak ada soal pertama, ya. Bunyi soalnya, pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah. Kemudian di bawahnya dari setiap siswa nampak mereka punya pilihannya. Kemudian lebih ke kanan lagi ada soal yang kedua. Di bawah barisnya ada pilihan siswa sampai dengan soal yang terakhir, ya. Soal yang terakhir dalam hal ini, Bapak Ibu, di dalam soal yang telah diupload ini ada 19 soal, ya. Ada 19 soal. Dan inilah tampilan yang diberikan oleh Google Form kepada kita. Ini yang akan kita gunakan untuk menganalisis lebih jauh, ya. Tetapi untuk mendapatkan hasil analisis yang instan dari tampilan file ini, nampaknya kita harus melakukan prosesi untuk pengolahan datanya. Yang bisa kita lakukan dengan data ini adalah bagaimana caranya kita merubah jawaban-jawaban siswa ini ke dalam data-data yang bisa kita gunakan untuk dimasukkan di dalam rumus-rumus yang 3 tadi, yang di dalam presentasi tadi, ya. Jadi kita akan merubah, akan memberikan
semacam nilai misalnya, ya. Misalnya mempertahankan pH sistem agar tetap, ya ini merupakan jawaban yang benar dari soal yang pertama. Nah, perancang soal atau guru yang bersangkutan tentu ketika merancang soal di Google Form sudah menetapkan berapa skor daripada soal yang pertama ini sampai dengan soal yang ke-19. Karena ini merupakan pilihan ganda, sang guru yang bersangkutan memberikan skor masing-masing soal adalah 1. Ini rancangan awal daripada pembuat soal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita akan membawa file yang berasal dari Google Form tadi yang sudah kita masukkan di dalam Excel ini, kita akan bawa menjadi tabel skor, ya, tabel skor soal. Kita harus merubahnya, ya, dengan sedikit bekerja, ya, bagaimana sehingga tampilannya berubah menjadi skor-skor yang bisa dianalisis. Ya. Caranya kita akan merubah tampilan Excel, ya. Di sini seperti misalnya Andi Astesti ini memberikan jawaban dari soal yang pertama itu mempertahankan pH sistem agar selalu tetap. Itu guna dari pernyataan yang benar tentang larutan penyangga. Nah, kita akan menerjemahkan jawaban siswa ini ke dalam angka 1. Oleh karena itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam Excel ini, ya. Jadi pada kolom yang terakhir dari soal, ya, soal yang ke-19 di sebelah kanannya, di sini kita memberikan kunci jawaban dulu, menuliskan kunci jawabannya, ya, sampai dengan soal yang ke-19, ya. Nah, kunci jawaban ini harus tepat sama dengan kunci jawaban yang telah dimunculkan oleh Google Form di dalam Excel ini. Ya. Tidak boleh ada perubahan biar satu huruf pun. Jadi harus persis sama rancangannya seperti itu. Ya. Nah, harapannya Bapak Ibu, ya, ketika sama, ya, dengan mempergunakan rumus, ya, if yang dikombinasikan dengan rumus eksak, ya, maka kita akan dapat memunculkan keberadaan skor yang telah kita tetapkan sebagai angka 1 jika menjawabkan benar dan angka 0 kalau siswa memberikan angka jawaban yang salah. Ya. Jadi kita akan kalau bahasanya mengkonsultasikan, ya, membandingkan antara jawaban yang diberikan oleh siswa, ya, pada C3, pada kolom C3, ya, kemudian dibandingkan dengan kunci jawaban daripada soal ini, maka dengan menggunakan rumus ini, rumus if yang dikomunikasikan dengan rumus eksak, maka kita akan mendapatkan angka 1 untuk kalau jawabannya sudah benar. Ya. Demikian juga untuk soal nomor 2 dari siswa yang bersangkutan tadi. Nampak di sini Bapak Ibu, ya, untuk soal pertama dengan soal kedua siswa ini masih benar. Soal yang ketiga dia salah, ya. Soal keempat benar, sampai dengan soal terakhir Bapak Ibu, ya, dia mendapatkan nilai 0, berarti salah. Nah, untuk siswa yang pertama memiliki skor seperti ini untuk seluruh soal yang telah diberikan kepada dia, yang telah dia respon. Ya. Jadi soal yang ke-19 dia memiliki jawaban salah, beri angka atau skor 0, sampai dengan soal yang ke-19 lainnya. Nah, Bapak Ibu, ya, untuk siswa yang kedua, kita menggunakan rumus yang sama. Nah,
Untuk menggunakan rumus ini Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mengcopy dari sel V3 dibawa ke sel V4 ya, dengan catatan Bapak Ibu tadi di sini ada C3 ya, sel C3. Tetapi kalau kita sudah menggunakannya untuk siswa yang kedua, maka kita harus merubahnya menjadi C4. Tetapi yang menjadi perbandingannya adalah masih tetap sama, bahwa untuk soal yang pertama, jawaban yang diberikan oleh peserta didik kita harus bandingkan dengan nilai sel yang ada di dalam sel V2. Jadi untuk seluruh sel yang ke bawah ini tetap dia adalah V2 berfungsi. Ya, makanya diberi tanda mutlak. Ya, jadi ini merupakan prosesi untuk mendapatkan angka 1. Ya, kalau mereka memiliki jawaban benar, angka 0 kalau salah. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nampak kita sekarang sudah memiliki nilai-nilai atau skor daripada seluruh siswa terhadap soal-soal yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan skor seperti ini untuk setiap soalnya, untuk setiap anak, ya, maka kita bawa tabel ini, ya, khususnya tabel ini yang menjadi perhatian, kita akan gunakan untuk melakukan analisis butir. Dalam hal ini yang pertama adalah tingkat kesukaran soal. Nah, tabelnya seperti yang ada di tayangan, ya Bapak Ibu, yang ada di layar. Jadi ada nomor, ada nama, kemudian ada nomor soal, ya. Kemudian ada nama peserta, masing-masing memiliki nilai untuk soal yang pertama, yang kedua, sampai dengan yang ke-19 baru kita jumlahkan misalnya. Sampai dengan siswa yang terakhir, dalam hal ini, dalam ujian ini ada 37 orang siswa. Ya. Nah, dalam satu kolom kita akan menjumlahkannya. Jadi setiap soal untuk setiap anak kita menjumlahkannya. Ya, ini biasa kita bisa menggunakan rumus yang sederhana, misalnya sum, ya. Jadi sama dengan sum. Lalu kita bawa untuk seluruh anak, ya. Sampai dengan anak yang pertama tadi, jadi baru tutup kurung, enter. Jadi nilainya, jadi anak ini Bapak Ibu pada kelas ini, pada soal yang pertama, mereka memiliki skor skor 28, ya. Jadi ada 28 orang peserta didik dari 37 itu yang menjawab benar. Demikian juga untuk soal kedua, soal ketiga, keempat, 5 sampai dengan ke-19, maka kita perlu mencari berapa yang menjawab benar untuk setiap soal dari kelas ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, dengan tabel ini kita akan mempergunakannya untuk mencari tingkat kesukaran item. Yang dimana tadi sudah dirumuskan di presentasi. Jadi untuk tingkat kesukaran soal yang pertama, ya, dalam hal ini dia berasal dari nilai sel V40, ya. Sel V40 kemudian dibagi dengan sel yang menjadi jumlah keseluruhan peserta, ya. Jadi jumlah peserta didik yang memberikan atau mendapatkan atau mampu menjawab soal dengan benar dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian tersebut, sehingga kita bisa
mendapatkan nilai daripada tingkat kesukaran item tadi. Nah, kategorinya bagaimana? Nah, kategorinya adalah tadi seperti kita sudah dapatkan. Jadi ada 3 tingkat di sini ya. Sukar kalau 0 sampai 0,3, sedang kalau 0,31 sampai dengan 0,70, mudah kalau skornya 0,71 sampai dengan 1,0. Nah, kita hanya perlu melakukan semacam pemaknaan daripada angka-angka yang diperoleh di dalam kategorinya. Ini juga masih mempergunakan rumus if ya. Jadi rumus if. Jadi if V41 lebih besar sama dengan 0,71 jika V41 atau jika tingkat kesukaran soalnya lebih besar daripada 0,71, maka dia terkategori mudah. Jika tidak, maka kita selanjutnya mempergunakan lagi rumus if-nya. Tapi Pak Arif, Ya, waktu Pak Arif sisa 5 menit. ya sisa 5 menit ya. Oke, Bapak Ibu ya. Dengan cara yang sama kita akan melakukan analisis tingkat kesukaran soal pada 19 soal. Selanjutnya daya pembeda ya. Daya pembeda ini ya rumusnya adalah kita melakukan pemisahan antara siswa yang memiliki kemampuan atas dengan kemampuan bawah. Secara umum diketahui Bapak Ibu ya, kita mengambil 27% siswa yang mampu memiliki kemampuan tinggi, kemudian 27% dari siswa yang memiliki kemampuan rendah ya. Nah, dalam hal ini dari 37 peserta masing-masing kita ambil 10 orang untuk atas, kemudian 10 orang untuk yang bawah. Ya. Kemudian sesungguhnya rumus daya pembeda ini adalah sama dengan membandingkan antara tingkat kesukaran item yang diperoleh dari kelompok atas dikurangi dengan tingkat kesukaran dari soal yang sama untuk kelompok bawah. Nampak di sini kita peroleh nilai PA dikurang nilai PB adalah 0,8 dan kategorinya baik sekali. Ya, ini juga masih mempergunakan rumus if. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan cara ini kita akan mendapatkan nilai daya beda untuk seluruh soal. Ya, jadi antara baik sekali, baik jelek sampai dengan yang terakhir baik sekali. Yang ketiga efektivitas distraktor, ya, atau bagaimana penyebaran dari pilihan yang telah diberikan oleh siswa. Ya. Ini merupakan bagian dari analisis soal yang kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, Bapak Ibu, kita kembali kepada respon yang telah diberikan oleh peserta didik kita tadi, ya. Nah, ini sesungguhnya di dalam hasil respon yang diberikan oleh peserta didik, kita sudah bisa mendapatkan nilai efektivitas dari distraktor. Jadi kita klik responnya, baru di bawahnya akan muncul grafik-grafik seperti ini, ya. Ya. Jadi ada distribusi poin totalnya. Kemudian untuk soal yang pertama, kelihatan di sini. Untuk soal yang pertama, dari pilihan A, B, C, D, E dengan kunci jawaban yang 164 mg ini, nampaknya bahwa untuk pilihan choice yang 82 mg itu dipilih oleh 5,9% peserta didik. Untuk pilihan yang kedua itu dipilih oleh 3,3%. Sedangkan pilihan yang ke D ya itu 0%, sedangkan pilihan yang ke E itu 0,7%. Tadi kita sudah katakan, kita sudah dapat informasi bahwa efektivitas distraktor ini memiliki kriteria jika dipilih minimal oleh 2,5% peserta. Ya. Jika kurang dari itu maka tidak berfungsilah choice-nya. Nah, nampak di sini untuk yang A itu karena dipilih oleh 5,9% peserta didik, maka distraktor yang A ini efektif, mampu mengecoh daripada jawaban yang pilihan jawabannya yang benar.
Sedangkan pengecoh yang kedua 3,3% masih kategori dia berfungsi. Akan tetapi untuk instruktur yang ke-4 dan 5, ya, D dan E ini tidak berfungsi. Dari sini kita sudah dapatkan dari respon yang telah diberikan oleh siswa. Jadi dalam hal ini kita sesungguhnya perlu memikirkan kembali untuk choice yang keempat dan kelima, karena nampaknya di dalam ujian ini tidak berfungsi. Demikian juga untuk soal yang kedua, ya, dalam hal ini ya Bapak Ibu ya, dengan kunci jawaban pada choice yang E, ya, ternyata untuk pilihan yang B, pilihan yang C itu tidak berfungsi. Nah, ini. Disinilah Bapak Ibu nilai lebih daripada Google Form ini yang bisa kita gunakan untuk secara cepat dalam hal menganalisis soal, dalam pengertian terkhusus adalah untuk menganalisis tentang distribusi distraktornya, ya. Aktivitasnya bagaimana. Dan ini berlaku untuk seluruh soal Bapak Ibu, untuk seluruh item soal sampai dengan item soal yang ke-19. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan gambaran ini Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan penyusunan soal yang seperti ini, kita akan mampu memikirkan kembali pilihan-pilihan choice yang sesuai harapan kita, mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik daripada distraktor ini. Ya, ya. Sudah cukup ya waktunya. Ya. Ya, saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Pak Arief atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu peserta, tadi kita telah mendengarkan bersama materi yang disampaikan oleh para narasumber kita, dan saat ini kita akan masuk ke sesi 3, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk sesi 3, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu peserta yang hendak bertanya untuk menekan tombol raise hand, atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Q&A yang nanti akan dijawab oleh para panelis lainnya. Baik, saya berikan satu kesempatan untuk para peserta menekan tombol raise hand, dan saya akan memberi 3 penanya. Yang pertama, baik. Untuk penanya yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Asril Ali. Bapak Asril Ali. Bapak Asril Ali. Halo. 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 Oke, untuk penanya selanjutnya kepada Bapak Muh Ashar. Halo Pak Muh Ashar. Halo Pak Ashar. Halo. Iya. Baik Pak. Silakan memberikan pertanyaan, perkenalkan diri dan instansi serta pertanyaannya. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashar dari SD Pasar.
Ini sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya tentang pengisian pertanyaan pada Google Form tadi. Ini tadi kan yang ditampilkan adalah soal-soal yang sederhana. Jadi saya biasa menggunakan Google Form. Yang kadang saya itu adalah ketika soal itu terdiri atas stimulus ya, kalau ada stimulus atau berupa petunjuk soal dan gambar, bagaimana cara menggabungkan dalam soal itu dalam satu soal. Misalnya soalnya begini, perhatikan gambar berikut. Jadi soal ada petunjuk soal dan ada gambar. Ada gambar, kemudian ada stemnya di bawah, pokok soalnya. Nah, ketika saya menggunakan tiga bentuk tersebut dalam satu soal, itu kadang susah menggabungkannya dalam satu soal. Kadang saya tambah gambar di samping itu, menambah gambar, tapi terpisah dari stem, pokok soal itu. Jadi ketika saya acak pertanyaannya, itu antara stimulus dan stemnya itu terpisah. Kalau saya acak pertanyaan, jadi bagaimana cara menggabungkan itu antara stimulus dan pokok soalnya itu menjadi satu soal. Ketika saya acak, dia tidak terpisah antara stimulus dan pokok soalnya itu. Terima kasih, mungkin seperti itu saja. Ya, Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak narasumber, apakah mau langsung dijawab atau Lanjut pertanyaan kedua. langsung pertanyaan kedua? Baik. Kepada Ibu Yuliati Pandung. Pada Ibu Yuliati Pandung. Halo. Ibu Yuliati. Halo. Ibu. Ibu Yuliati Pandung. Oke, kita next saja. Ya, Saya next. persilakan kepada Bapak Agus Joko. Pak Agus, Agus silakan. Joko. Halo, Iya, Pak. Ya, Pak silakan Agus Pak Agus. Joko. Ya. Template-template yang berhubungan dengan analisis disertakan kepada kami di materi, Pak, ya. halo. Terus yang kedua, bagaimana Saya cara... nyambung, Bu. Halo, Iya, Pak. halo. Lanjut. Iya, ya. Bagaimana cara memunculkan respon atau jawaban di Google Form seperti yang kemarin pada pretest, itu kan setelah mengerjakan soal, kemudian dapat balasan, oh yang dikerjakan ini benar, ini salah, skornya sekian. Cara memunculkan itu bagaimana, mohon tolong nanti juga diberitahukan kepada kami lewat materi. Ya, siap. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Agus Joko atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya yang ketiga. Ibu Elva Susanti. Ibu Elva. Halo Ibu Elva. Ibu Elva Susanti. Tidak ada jawaban. Kalau gitu kita lanjut ke penanya berikutnya. Halo. Kedengaran?
Ya, next. Ya, next kita ke Ibu Ani Ningrum. Ibu Ani Ningrum. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Ini terus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya. Ya, silakan Bu. Google Form, tapi bentuk soalnya Halo Bu. Bu Ani Ningrum. Halo. Halo Bu Ani Ningrum. Baik, mungkin. halo. Iya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan Bu, Ibu. Silakan. Iya, mau tanya. Ya. Bu. Kalau buat soal di Google Form itu kan kalau bentuknya urean ataupun paragraf itu kadang kunci yang kita berikan dengan jawaban siswa itu nilainya itu siswa rata-rata kalau nggak sama persis dengan jawaban kita dirugikan. Itu solusinya gimana nggih? Oh ya. Itu aja Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 pertanyaan dari Pak Astor, Pak Agus, dan Ibu Ani. Bapak narasumber, silakan untuk jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Toha. Ya, silakan. Iya, pertanyaan dari Pak yang pertama tadi, kadang stimulus dan gambar setelah disatukan, begitu diacak soalnya malah tidak atau cerai ya, pisah ranjang ceritanya antara stimulus dan gambar. Boleh di link ke sini dulu, sama share konten. Kita coba akali ya. Close. Ya, close Pak Arif mungkin dulu. Udah ya? Ya, silakan Pak Toha. Ya. Ya. Ya, kita coba akali di sini pertanyaan dari Pak Agus tadi. Tanya pertanyaan pilihan ganda ya. Di sini kan ada stimulus, ada stemnya. Yang saya lakukan selama ini kalau di sekolah tetap saya gabung di sini. Misalnya cerita bla bla. Kemudian berdasarkan cerita itu nanti diinsertkan di sini Pak. Kita cari gambarnya di mana kita simpan. Misalnya saya simpan di ini gambar. Ya, coba ini. Ya, ini berdasarkan cerita atau gambar ini kan ada kaitannya. Kalau pengalaman Pak Agus setelah diacak berpisah cerita dan gambar ini. Jadi
sebaiknya kalau saya sih pikirannya apa namanya, kondisikan ini, misalnya kita retet ada ini. Jadi kita Bapak Ibu tadi ini berdasarkan gambar ya. Biasanya kita ceritakan, aktifkan di sini. Kita kaitkan antara gambar ini dengan stimulus ini. Artinya perintah soal tidak dieksekusi di atas ini. Biasanya tidak berpisah antara stimulus ini dengan gambar yang ada di stem soal ini. Nah, kalau pengalaman Pak Agus, dia buat stemnya di sini, kemudian gambarnya di bawah, itu terpisah. Kalau saya sih pribadi belum pernah menemukan kondisi seperti itu ya, selama di sekolah. Ya. Demikian. Atau ada teman-teman yang lain bisa mungkin menambahkan. Izin menambahkan Pak Taha. Ya, silakan. Ya, tadi dari pertanyaan Pak Arief, dia membuat 3 komponen. Ya, ada soal, ada pokok soal, ada stimulus yang mungkin gambar. Nah, untuk menghindarinya, cukup dipecah menjadi 2 komponen. Komponen yang lain digabung ke gambar, sehingga tetap ada pokok soal yang bisa diberikan. Atau kalau mau praktis, semuanya 3 komponen itu digabung dalam satu gambar. Body word, capture, lalu gambarnya dimasukkan. Aman. Tidak akan terpisah ketika diacak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi bersatu antara stem dengan gambar, dijadikan JPEG atau apa, baru diimpor ke dalam stem soal ini ya. Ya, Nah, itu itu salah aja satu yang amannya. Ya, nggak usah dibuat repot. Ya, betul. Oke, baik Pak. Yang pertanyaan selanjutnya itu cara memunculkan respons atau jawaban di Google Form seperti pada pretest. Ya, Pak Toha. Ya. Cara memunculkan respon. Saya kira kalau responnya di sini Pak ya, di sini. Kemarin kan tampilannya lewat di pretest, kita ambil di Excel saja. Excel, kemudian misalnya ini sudah ada responnya ya. Mungkin yang dimaksud Pak Taha hasilnya mungkin. Hasilnya peserta bisa melihat berapa skornya. Itu di pengaturan yang dijelaskan Pak juga di pertemuan sebelumnya. Iya. Di pengaturan. Pengaturan ya. Baca tadi Pak Taha. Baik, yang untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ibran. Yang dijelaskan Pak Wakib pertemuan lalu kan Pak Wakib mempraktekkan bagaimana di pengaturan, atau boleh di tampilannya Pak Taha tadi di pengaturannya ya. Ya, ada gambar lagi gitu. Di situ. Di presentasi ya. Di bagian presentasi dan kuis. Itu acak di kuisnya yang di kuis. Itu di bagian bawah, pertanyaan tak terjawab, jawab benar. Nah, itu kelihatan. Ini diaktifkan semua ya. Tetapi kalau untuk pretest, ketika kemarin kami tidak munculkan jawab benar, hanya nilai poin yang kita munculkan. Karena di sini dikunci ya tadi ya. Tapi kalau itu aktif semua, maka jawaban bisa dilihat oleh peserta. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami tunggu template-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi host ya. Jadi mengenai template itu ya nanti rencanakan kami akan memberikan ke seluruh kelas Pak ya untuk template-templatenya ya. Terima kasih. Ya. Cuman ada sedikit tambahan Pak untuk pertanyaan yang berkaitan dengan yang tadi pertanyaan Pak Asril. Memang ada persoalan juga kalau soal itu dimasukkan di dalam stimulus. Misalnya tadi ya. Karena kalau digabung dengan stimulus soal, maka di dalam respon yang hasilnya nanti tidak kelihatan soalnya. Itu yang jadi persoalannya.
Ya, jadi ada baiknya bahwa di dalam setiap soal itu kalimat soalnya harus ada yang terpisah dari gambar. Ya, Pak Asril Alwi, ya. Kalau seluruh soal dimasukkan di dalam stimulus untuk menyelesaikan persoalan Bapak tadi, maka ketika kita mencari respon daripada hasil pekerjaan siswa, maka soal itu tidak terbaca. Oleh karena itu tidak tepat kalau juga kita memasukkan soal itu di dalam stimulus atau gambar. Tetapi harus ada bagian dari soalnya yang dilepaskan dari stimulus atau gambarnya, Pak. Ya. Mengenai posisi kan kita bisa atur, ya, kita bisa atur. Kemudian untuk persoalan atau dari Ibu Elva, ya, untuk soal uraian itu memang jawabannya akan terbaca oleh jaringan ini, kalau dia persis sama seperti kunci yang telah diberikan oleh guru. Nah, ini juga jadi Bapak Ibu yang merancang soal uraian ini harus hati-hati, ya. Harus hati-hati untuk memberikan kunci jawaban, ya, di dalam soal uraian yang akan kita gunakan di dalam Google Form, ya. Karena kalau tidak, sedikit saja, titik saja yang berbeda dari kunci itu salah. Ya, sehingga jangan sampai kita melihat responnya nanti dari hasil pekerjaan siswa, kenapa nilainya rendah. Di lain sisi ternyata siswa itu menjawab benar, hanya karena persoalan IT, ya, persoalan Google Form tidak mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh peserta didik, selain yang tertulis di dalam jawaban uraiannya, mungkin ini menjadi kurang. Jadi hati-hati. Di sini perlu dipikir, misalnya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian ada di ibu guru memberikan kunci, bukan hanya 2 yang ditulis, tapi atau yang diketik di dalam kunci, tapi 2 titik, 2 dan titik, maksudnya seperti itu. Maka kalau angka 2 saja yang menjadi jawaban, maka salah itu. Ini hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai misalnya ibu bertanya 1 tambah 1, kuncinya 2 titik. Nah, kalau secara sederhana, secara sekilas benar kan? Tetapi untuk Google Form-nya memahami jawabannya adalah 2 dan tanda titik. Nah, ini mungkin perlu hati-hati di dalam memberikan kunci jawaban di dalam soal uraian. Saya kembalikan ke host. Oh iya. Baik. Saya tambahkan buat Ibu Ningrum tadi ya. Oh iya. Jadi Iya, saya sarankan kepada buat Ibu Ningrum, jika membuat soal di Google Form dalam bentuk uraian, sebaiknya jangan diikutkan kunci jawabannya. Karena Google Form akan membaca kunci jawaban itu kalau tidak persis sama dengan karakter jawaban peserta didik, itu dianggap salah. Seperti tadi penyampaian Pak Arif, tanya kunci jawabannya 2 titik. Nah, kalau anak didik hanya menulis angka 2, itu dianggap salah jawaban tersebut. Ya, sebaiknya diperiksa secara manual kembali, Bapak Ibu, kalau soalnya bentuk uraian. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Ini saya ada beberapa pertanyaan di Q&A. Kebanyakan pertanyaan tentang equation yang tadi sudah dijawab oleh Pak Imran juga. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara pengaturan waktu atau batas durasi pengerjaan soal dalam Google Forms, serta bagaimana cara kita untuk menghindari kunci jawaban yang bisa dilihat oleh peserta didik. Ya. Silakan Pak Toha. Pak Toha tadi yang menjelaskan. Baik. Sharing dulu, share konten dulu ya.
saya cari Google Form dulu ya, mudah-mudahan ada. Oh iya, ada. Ya. Bapak Ibu, kaitannya dengan apa ya? Membatasi waktu ya. Membatasi waktu. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Kita aktifkan di add-on-nya. Ini form limiter Bapak Ibu ya. Ini membatasi waktu pengerjaannya. Ada juga bisa menghitung mundur ini timernya, menghitung mundur misalnya dengan waktu 1 menit atau 30 menit, lewat dari 30 menit, maka waktu mengerjakan soal itu sudah tidak bisa dieksekusi. Kalau kedua aplikasi ini terinstall, tinggal diaktifkan. Kan Bapak Ibu ya. Kemudian cara mengerjakannya, misalnya saya telah menginstalnya ini, mudah-mudahan bisa aktif. Misalnya ini menghitung mundurnya, kita ambil, kita refresh dulu. Terus ambil timifi.me ya. Ya, kemudian kita setel di konfigurnya. Kita aktifkan biasanya. Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, kita masuk kembali di webnya, buka tab baru. Ini timifi.com ya. Timifi, ini timifi.me ya. Ini. Ini untuk mengaktifkan waktu mundur. Kalau sudah ada, misalnya ini aplikasi sudah pernah dipakai, yang ini kita hapus saja. Terus, delete. Kita coba masuk di kita tutorialnya saja, kita create test, kita pilih yang ini. Muncul kotak dialognya. Kotak dialognya ini Bapak Ibu kita kirim ke alamat email peserta didik ya. Alamat email. Misalnya saya ambil peserta didik, akan diketik emailnya menggunakan akun Gmail. Ya, diakhiri dengan tanda koma. Kemudian Bapak Ibu, time duration-nya ini misalnya 30 menit atau 40 menit 1 JP, karena kita coba saya ambil hanya 1 menit saja ya. Kemudian aktifkan auto close-nya jika telah melewati batas waktu 1 menit. Kita create. Nah, dengan adanya kotak dialog ini Bapak Ibu, ini URL-nya kita copy ya. Kita copy, kita berikan kepada siswa yang memiliki Gmail ini. Kita copy. Nah, anggaplah saya di posisi peserta didik. Saya buka tab baru. Tadi hasil kopian saya sematkan di sini. Saya aktifkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah menerima formulir anak didik yang bersangkutan, silakan diklik open the form. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan di atas submit now. Artinya, hitung mundur 1 menit, maka otomatis soal ini akan tidak bisa dieksekusi lagi. Kita coba mengeksekusinya ya.
peserta didik, misalnya Aswad Al-Barak. Kemudian berikutnya, ya, kita jawab saja. Ini juga Pancasila adalah bilangan prima. Ini kamar, anggaplah ini kamar mandi. Yang ini Bapak Ibu lewatkan saja ya, lewatkan saja. Nah, artinya coba kita lihat waktunya ini, jika masih proses mengerjakan anak didik ternyata waktu habis, maka konfirmasinya seperti ini. Jadi sorry, time is over. Demikian Bapak Ibu. Ada satu lagi tadi ya. Iya Pak. Kunci jawaban ya? Iya Pak, tentang kunci jawaban. Kunci jawaban saya kira disembunyikan. Apa namanya? Walaupun Bapak Ibu guru telah membuat kunci jawaban, kondisi seperti ini, kunci jawabannya. Nah, saya kira kunci jawabannya ini tidak akan beredar, Bapak Ibu ya, tidak akan beredar atau dengan kata lain bocor. Nah, saya tidak bisa memahami pikiran kawan-kawan kenapa ada rumor mengatakan bahwa kunci jawaban itu bisa diketahui. Nah, buktinya Bapak Ibu dari Google Form ini bisa kita lihat HTML-nya. Misalnya saya eksekusi begini, mudah-mudahan bisa tampil Bapak Ibu ya. Ini bahasa-bahasa HTML-nya Bapak Ibu, kita lihat paling di bawah. Kita scroll saja ke bawah. Scroll, kita lihat mana tadi berada soal-soalnya Bapak Ibu. Ini masih ada di bawah. Karena ini lumayan ini. Banyak. Copyright, function, array. Masih di bawah mungkin ya. Biasanya paling di bawah. Ini. Kita cari terus. Ini namanya luar biasa. Mudah-mudahan bisa lihat di bawah. Ya, mudah-mudahan ini ya. Ya, Bapak. Nah, ini pertanyaannya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ini pertanyaan ini. Pangkal tolak penghayatan pengamalan Pancasila adalah bla bla. Ini option A, keamanan dan kemampuan mengatakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Padahal yang kuncinya kan ini Bapak Ibu ya. Ibu yang lebih tahu kan ini tadi kuncinya. Nah, memang akhir-akhir ini ada rumor mengatakan bahwa setelah link soal itu didapatkan, maka anak didik dapat melihat kunci jawaban selalu mengacu bahwa jawaban yang benar adalah semua yang di atas. Padahal itu tidak benar Bapak Ibu ya. Yang kalau kebetulan saja kunci jawabannya diletakkan semua di option A, maka otomatis peserta didik menduganya inilah jawaban benar. Jadi sesungguhnya tidak ya. Jadi ini hanya pengaturan opsional. Bahwa ini A, ini B, ini C, ini D. Ya. Demikian Bapak Ibu, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Taha. Ya. Mungkin ada penambahan dari para panelis yang lain. Ya, silakan. Cukup. Ya, baik. Baik Bapak Ibu peserta, sebelum saya mengakhiri sesi ini,
Para panelis tidak ada tambahan lagi, Pak? Saya berat. Iya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di ujung kegiatan ini. Luar biasa Pak Taha, Pak Dr. Arif telah menyajikan materi dengan baik. Saya hanya akan menyampaikan bagaimana keterkaitan antara materi yang sekarang ini dengan materi sebelumnya dan materi yang akan datang. Nah, saya ingin mengambil contoh dari soal yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, hasil analisisnya. Dari hasil analisis yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, nyata bahwa paket soal itu tidak bagus. Paket soal itu kita berkesimpulan harus direvisi banyak. Mengapa harus direvisi banyak? Kita lihat tadi dari 19, berapa soal tadi ya? 19 ya? 19 ya, 19. Dari 19 soal yang ada tadi, itu 12 soal mudah output ya, hasilnya. Kemudian 4 soal yang sukar. Berarti yang sedang itu hanya 3 soal. Coba mari kita lihat. Mudahnya soal itu membanyak di tempat yang mudah, yakni 12 soal. Kemudian sukar itu 4 soal. Padahal normalnya itu adalah jumlah soal yang mudah sama banyaknya dengan jumlah soal yang sukar dan membanyaknya berada di tengah. Jadi kalau kita mau lihat katakanlah 25 mudah, 25% mudah, 25% sukar, berarti ada 50% di bahagian yang sedang. Nah, andai tidak dilakukan analisis seperti ini, maka gurunya itu terus merasa yakin bahwa soal ini bagus, soal ini sudah saya buat dengan sangat baik. Nah, inilah yang terjadi selama ini di satuan pendidikan. Mengapa jika diuji dengan menggunakan soal standar, selalu berbeda hasilnya dengan jika diuji oleh guru itu sendiri. Karena apa? Soal-soal yang digunakan oleh guru itu adalah soal yang tidak memenuhi atau belum memenuhi prinsip-prinsip dari penulisan soal. Kedua, apakah soal ini bisa dipakai untuk kondisi tertentu? Sudah dijelaskan oleh Pak Wakid pada pertemuan yang pertama, bahwa soal itu, paket soal itu sangat bergantung kepada tujuan pembuatan soal. Jika soal itu dimaksudkan untuk soal seleksi itu adalah soal untuk menjatuhkan orang, maka boleh saja soal yang sukar itu proporsinya lebih banyak dibanding dengan soal-soal yang lainnya. Nah, seperti itu. Dari tadi juga kita melihat daya pembeda soal itu juga terlalu bagus. Nah, disinilah setelah kita mendapatkan hasil analisis seperti ini, soal itu kemudian kita revisi. Setelah kita revisi soal tersebut, direvisi opsinya. Tadi ada yang opsinya ada soal tadi yang opsinya tidak bekerja, ada yang bekerja, itu direvisi. Kemudian mungkin boleh jadi digunakan sekali lagi pada uji coba sekali lagi. Kemudian kita mendapatkan soal yang baik-baik. Semua soal yang telah memenuhi prinsip-prinsip dari yang kita harapkan itu, inilah yang nanti masuk menjadi bank soal sebagai tujuan akhir dari pertemuan kita ini. Nah, ada pertanyaan yang menarik di GNI, yakni saya menguji cobakan kepada kelas yang lain, dia kelas anaknya berbeda. Nah, makanya
setiap soal itu punya pemiliknya kepada siapa soal itu diujikan. Tempat soal diujikan itu atau diuji cobakan untuk kebutuhan analisis itu haruslah yang homogen dengan tempat yang akan diuji nanti. Ya kalau di sekolah lah, IPA 1, IPA 2 itu homogen lah. Atau IPA 1 di SMA 17, IPA 1 di SMA 1, homogen lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, jangan menguji cobakan soal bukan yang dipandang selevel dengan yang akan diujikan nantinya. Ada pertanyaan tadi juga satu, Pak Bu. Bagaimana cara membuat opsi jawaban soal? Ada juga tadi di Q&A itu. Saya jawab. Nah, ada aturannya untuk membuat opsi, harus sama panjang, kemudian menempatkan berapa A, berapa B, berapa C, berapa D, itu ada rumusnya. Jumlah soal dibagi dengan jumlah pilihan, opsi pilihan, kemudian plus minus 3. Ya. Jadi itu soalnya ya. Jadi kalau ada 100 soal, 100 itu dibagi 5 opsinya, berarti 20. 20 kalau 20 itu plus minus 3. Berarti A itu boleh plus 3 banyaknya, yakni 23. Boleh juga minus 3, yakni 17. Jadi opsi A itu minimal 17 sebagai kunci, atau maksimal 23 sebagai kunci. Demikian juga B, C, D, dan E. Luar biasa. Terima kasih sudah diberikan. Sehingga tahulah kita alurnya, sadarlah kita para guru-guru di Indonesia, betapa pentingnya melakukan analisis ini sehingga kita menemukan objektivitas terhadap output yang dihasilkan oleh anak karena kita menggunakan instrumen yang standar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi yang terakhir, di sesi yang keempat hari ini yang telah kita laksanakan. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu sesi yang kelima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, pukul 10 WITA, dengan moderator yaitu Pak Rahmat Syam dan Pak Syafarudin. Materi yang akan disajikan pada sesi yang kelima yaitu tentang pengembangan bank soal dengan narasumber Pak Magir Rahayu dan Pak Al-Azhar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak narasumber yang telah menyampaikan materinya, serta kepada Bapak Ibu panelis, panitia, dan Bapak Ibu peserta yang telah dengan semangat masih mengikuti kegiatan ini sampai pada akhirnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, tetap sehat, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu yang lupa kita jawab. Yang rubrik itu, saya mau tambahkan dari closing. Yang esai. Rubrik dengan 27